dari penjelasan dari Bapak Kasat Reskrim. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Saat ini saya dapat menjelaskan perkembangan penanganan proses penyelidikan terkait dengan penemuan 7 jenazah tanpa identitas di Kali Bekasi belakang Masjid Al-Ikhlas, perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jatilasa, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Jadi dari hasil penyelidikan yang kami lakukan kemarin, kami sudah melakukan olah TKP, kemudian melakukan evakuasi terhadap 7 jenazah ke RS Polri. Dan dari hasil proses penyelidikan yang diperoleh oleh penyidik Satreskrim Polres Bekasi Kota, kami dapatkan beberapa informasi terkait bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 3 WIB dini hari, para saksi dan korban berdasarkan informasi berkumpul di sekitar Jalan Cipendawa di bedeng atau gubuk di depan PT Gudang Semen Merah Putih Jati Asih, di mana di tempat tersebut sudah ada berkumpul sekitar kurang lebih 30 kendaraan roda 2 yang menurut informasi dari keterangan saksi-saksi kemungkinan sekitar 60 orang dari mereka berkumpul di tempat itu. Kemudian keterangan saksi juga diperoleh keterangan bahwa di tempat tersebut mereka melakukan aktivitas minum-minuman beralkohol dan terindikasi juga ada senjata tajam di lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 3.30 dini hari, tim perintis presisi datang ke tempat itu. Jadi setelah melihat adanya kedatangan tim presisi, masa remaja yang berkumpul di tempat tersebut kemudian melarikan diri kocar-kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga di Jalan Soto Pai 1, dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi. Jadi dari keterangan para saksi, kami memperoleh keterangan bahwa ada beberapa saksi yang meloncat ke Kali Bekasi, dan ada beberapa yang memang tidak berani untuk meloncat karena melihat kondisi tempat yang tidak memungkinkan dan gelap, sehingga para saksi ada beberapa orang yang diamankan oleh tim perintis. Gitu. Tim perintis dari presisi kita mengamankan 22 orang berikut barang bukti senjata tajam, dan dari 22 orang tersebut diamankan 3 orang yang kedapatan memegang senjata tajam tersebut. Ini dari hasil tindakan kepolisian yang telah dilakukan, yaitu melakukan olah TKP, mengevakuasi jenazah ke RS Polri, melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi, melakukan prarekonstruksi rekonstruksi, dan berkoordinasi dengan Basarnas, BPBD, dan tim SAR Brimopda. Ini kita tujuannya untuk melakukan penyisiran ke aliran sungai, karena kita mengantisipasi jika kemungkinan masih ada korban-korban lain yang belum ditemukan, dan sampai saat ini masih berlangsung. Selanjutnya kami juga membuka posko orang hilang atau anti mortem. Jadi nanti apabila dari warga masyarakat atau keluarga yang merasa ada anggota keluarganya yang belum kembali ke rumah, bisa melaporkan ke posko orang hilang atau program yang akan dibuka. Kemudian kami juga melakukan identifikasi kepada 7 korban jenazah tersebut, dan sudah ada 4 keluarga yang datang ke RS Polri untuk melakukan identifikasi apakah dari ke-7 jenazah tersebut merupakan salah satu anggota keluarga mereka. Dan pada hari ini rekan-rekan akan dilakukan autopsi terhadap ke-7 jenazah di RS Polri. Untuk hasilnya akan diinformasikan lebih lanjut. Untuk barang bukti yang diamankan dari lokasi perkumpulan remaja tersebut, yaitu 21 bilah senjata tajam ada di depan rekan-rekan, 30 unit sepeda motor, dan 8 unit telepon. Jadi dari barang bukti ini selanjutnya akan kami proses untuk proses penyidikan lebih lanjut. Di mana proses yang dilaksanakan dalam proses penyidikan ini
dilakukan dengan melakukan kolaborasi interprofesi. Jadi kita tidak hanya mengedepankan penyelidikan biasa, tapi mengedepankan scientific crime investigation. Jadi proses ini akan dilakukan secara akuntabel untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan perkembangan terkait proses penyelidikan penemuan 7 jenazah ini, rekan-rekan. Selanjutnya mungkin ada hal yang disampaikan dari KPI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Terima kasih untuk rilis hari ini. Baik, pertama kita berduka dengan ada 7 korban yang meninggal. Tapi satu sisi juga kita prihatin sebenarnya, karena memang hari ini ada sebuah fenomena sosial yang menarik sebenarnya, bahwa telah terjadi banyaknya dan yang diceritakan geng motor sebenarnya yang akhirnya ujungnya adalah terjadi juga tersebut, tapi ini masih dalam proses penyelidikan. Terus kita mesti dengan anak ke Bekasi dengan tupoksi pengawasan, dan kita juga sangat apresiasi dengan Pak Kapolda hari ini bicara mengenai hari ini bahwa penanganan harus profesional, dan hari ini Polres melibatkan kita, Dinas DP3A dan juga KPAD, karena memang di dalam proses peristiwa tersebut terdapat juga anak-anak. Bahkan di dalam tadi yang diamankan juga Pak ya, ada sekitar 5 anak masalah, dan itu kita dampingi kayak gitu. Dan ternyata yang menarik adalah hari ini bahwa banyak anak-anak yang ternyata menggunakan waktu-waktu ruangnya di malam hari untuk nongkrong, untuk aktivitas-aktivitas yang justru membahayakan masyarakat. Kita bisa lihat bagaimana hari ini ditemukannya alat-alat yang membahayakan masyarakat. Dan kita juga mengimbau kepada sampai memang kontrol di orang tua berkurang, dan inilah yang terjadi sebenarnya. Begitu dari kita. Dan kita tetap mengawal untuk beberapa anak yang hari ini diamankan, kita dampingi dalam proses pemeriksaan. Terima kasih. Iya, itu digital. Pak, sebenarnya mereka sudah tawuran atau mau tawuran, kemudian antara mana sama mana, Pak? Untuk itu kami masih proses penyelidikan, Pak, pengembangan lebih lanjut dan masih mendalami. Kita sekarang masih berfokus pada identifikasi 7 jenazah yang saat ini sedang dilakukan proses identifikasi. Pak, pada saat motor atau Pelaku tawuran? Kami masih mendalami. Pak, saat kejadian berapa orang Pak yang terjun ke kali Bekasi itu Pak? Pak semuanya Pak? Kami masih melakukan proses pemeriksaan saksi, jadi kami masih mendalami untuk informasi tersebut. Pak, sebenarnya jumlah korban berapa Pak? Mungkin untuk rekan-rekan ya, kami akan menyampaikan nomor hotline apabila ada informasi, mungkin bisa menghubungi nomor 0813 2636 1995. Jadi nanti ini adalah untuk membantu masyarakat seperti yang disampaikan Pak Kasat tadi, itu hotline untuk informasi lebih lanjut. Ya. Mungkin untuk doorstop kali ini cukup ya. Pak, kemarin kan akan melibatkan propam, Pak, hasilnya apa ya Pak? Pak, Kemarin Pak Kasat, Pak Kasat, katanya mau melibatkan Propam sama ini Pak, Kompolnas Pak, ini gimana Pak? Gimana Pak? Komunikasi Pak. Pak, bisa dipastikan ini pelaku tawuran ya Pak ya? Pak, barang bukti pegang dulu Pak. Pak, barang bukti Pak. Pak, barang bukti pegang Pak. Pak Kasat, barang bukti Pak. Diangkat Pak, barang bukti Pak. Pak Kasat. Ya. Tanya dia. Biasanya berapa orang Ada Dika. Pak, dari pelaku yang diamankan ada cewek Pak itu Pak.